Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Yang saya hormati senior saya, Ausi Budi Gautama. Ini yang ngajarin saya bagaimana berdemonstrasi dengan etika. Etika itu pakai apa? Masih ingat ya? Kalau juga pakai apa? Jaket hijau, 7 hari 7 malam nggak dicuci, gitu. Supaya kelihatan gagah. Oke, kemudian senior saya yang lain di sini, rekan-rekan alumni ITB yang kebanyakan masih berusia muda, 2004, 2002, 2006, luar biasa. Mereka sudah mengabdikan diri di daerah yang merupakan masa depan Indonesia, Kalimantan ini. Tepuk tangan untuk mereka. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan background saya maju sebagai calon ketua umum Ikatan Alumni ITB dan program-program apa yang akan saya lakukan. Nama saya Amir Sambodo, mesin 78. Karir saya di kehidupan kemahasiswaan dan di Ikatan Alumni ITB, yang lain sambilan. Kenapa saya memilih? Sejak mahasiswa, sejak TPB, saya menjadi ketua himpunan TPB, tidak pernah berhenti. Saya ingin jadi ketua Dewan Mahasiswa, tapi setelah Ausi tidak lagi jadi ketua Dewan Mahasiswa, Dewan Mahasiswa dibubarkan. Begitu lulus, saya ke Lok Semawe, jadi ketua Ikatan Alumni ITB Lok Semawe, pindah ke Jakarta, sampai sekarang tidak pernah pensiun di Ikatan Alumni ITB. Kenapa saya lakukan itu? Karena ayo menjadi terkesan, kita adalah para juara. Bukan karena adik saya namanya Marjoro. Jadi memang alumni ITB ini diakui sebagai juara. Tidak ada alumni ITB atau mahasiswa ITB yang tidak juara di SMA. Ada nggak yang nggak juara di SMA? Tunjuk tangan. Nggak ada kan? Semua juara di SMA. Di ITB semua juara. Buktinya apa? Kalau dia nggak jago di matematik, dia pasti ketua himpunan. Begitu dia sudah kerja, coba lihat Pertamina. Di unit Pertamina aja, Karen, di 378. Ketua Serikat Karyawan Sodik GL 78, Alfian Geologi 78. Jadi tidak ada alumni ITB yang tidak mau jadi juara, tidak menjadi terdepan. Pada waktu saya komisaris utama Krakatau Steel, saya komisaris utama Krakatau Steel mesin, dirutnya Denul Hai TKI 73, ketua serikat pekerjaannya Purwojatmiko mesin 77, anggotanya TKI, mesin, tambang, semua begitu. PTDI sama aja. Jadi kalau kita lihat sebetulnya tidak ada masyarakat di Indonesia ini yang mempunyai keanekaragaman dan kemampuan seperti alumni ini. Tidak ada. Saya jamin, saya bertaruh, saya aktif di organisasi manapun, tidak ada sumber daya yang sekuat seperti di ruangan ini. Dia approach pada diri sendiri. Kalau kurang approach-nya berarti tidak percaya diri. Nah, kalau kita lihat sebetulnya, ini Ausi juga yang ngajarin saya dulu. Mahasiswa ITB, alumni ITB itu seperti elang. Elang itu kalau berburu, mana ada elang berburu rame-rame sendiri. Ada nggak yang kerja di Balikpapan, yuk ajak temen 10 orang berangkat rame-rame? Enggak, tapi sendiri-sendiri. Kalau berburu sendiri juga dia. Beda dengan yang lainnya, seperti bebek, kalau ada cacing satu ya bagi-bagi. Kalau ITB tidak. Berarti Ikatan Alumni ITB harus mempunyai pemimpin yang mampu menggerakkan, mampu mensinergikan elang-elang itu. Dan saya menawarkan diri untuk itu. Karena kalau tidak, potensi ini tidak menjadi kekuatan yang sinergis dan menghasilkan hasil yang berdaya guna bagi negara. Program saya yang pertama itu terdepan untuk alumni. Sekarang tim saya di Teknopreneur itu sudah mendata 400 perusahaan yang dimiliki oleh alumni ITB angkatan 90 2000-an, 80 terakhir lah, sampai 88, 87. Bayangkan
Itu di ICT yang nanti akan kita terbitkan bulan Desember. Sekarang sudah kurang lebih 120 alumni ITB yang bergerak di bidang mining. Jadi alumni ITB sebagian bekerja di perusahaan besar, tapi tidak sedikit juga yang ingin membangun karirnya sebagai teknopreneur. Apa sih teknopreneur? Pebisnis yang mendasarkan bisnisnya pada teknologi. Itulah yang saya istilahkan dengan teknopreneur. Berbeda dengan entrepreneur biasa, alumni ITB. Kalau entrepreneur biasa itu kan hanya memanfaatkan opportunity. Ada saudaranya jadi bupati, dia bisnis. Ada saudaranya jadi menteri, dia bisnis. Ada saudaranya jadi presiden, dia bisnis. Tapi alumni ITB tidak seperti itu. Itulah yang saya istilahkan dengan teknopreneur. Jadi kita harus membangun jaringan kerja itu. Yang kedua, jaringan kerja profesional. Tidak ada alumni manapun atau kelompok profesional manapun yang sekuat ITB. Saya sekarang mulai juga bergerak di bidang pertambangan. Saya sebagai independent director di Valar PLC yang mempunyai saham Bumi Resources Mineral, dan satu lagi adalah Beralpur. Saya jalan dari mulai Sumatera, itu alumni ITB semua, angkatan 80-an. Arutmin, KPC, itu alumni ITB. Freeport, bahkan saya barusan pulang dari WDAB, itu GM-nya semua alumni ITB. Cukup 2-3 orang, anak buahnya udah boleh semua kan? Nah, kalau kita kuatkan potensi ini di jaringan profesional, tremendous, luar biasa. Yang ketiga adalah jaringan kerja yang seperti Pak Hermanto, Pak Sumaryanto yang bekerja di birokrasi. Dan ini sebetulnya yang agak menyedihkan. Sedikit sekali alumni ITB angkatan 92.000 yang masuk ke birokrasi. Saya tidak tahu kenapa, tapi mungkin tidak terlalu menarik lagi untuk masuk ke birokrasi. Ini juga harus kita pertahankan, karena birokrasi itu yang akan membuat policy. Bagaimana polisinya bagus kalau kita tidak punya kader-kader yang kuat di situ. Jadi kita harus bangun di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah terdepan untuk alma mater. ITB ini perguruan tinggi teknik tertua terbesar di Indonesia, tapi lulusannya tidak lebih dari 12.000 orang per tahun. Kalau rekan-rekan sekalian pernah mendengar master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, tangan itu dibutuhkan paling sedikit 50.000 PhD pada tahun 2025. Dari mana PhD sekarang? PhD di Indonesia itu hanya 7.000 orang. Yang engineer, science and technology itu hanya 2/3. Jadi kurang lebih 3.000-an orang yang science and technology. 800 orang di ITB. Dari 800 orang yang melakukan riset hanya 200 orang. Jadi negara sebesar ini memang tidak bisa ditopang oleh 200 PhD yang melakukan riset science and technology. Makanya saya tawarkan di program saya, ITB ini harus membangun kampus baru. Sekarang sudah ada, saya masuk timnya gitu. Kita akan bangun di Walini Pangdam. Jadi kalau kita jalan ke Bandung, itu di kilometer setelah Saiful Jamil ya. Nah, kira-kira kilometer 100 itu ada perusahaan Walini. Itu sekarang sedang dalam proses kita akuisisi untuk jadi kampus ITB masa depan. Dan kampus masa depan atau masa sekarang bahkan itu kampus tidak berdiri sendiri. Kampus itu selalu sebelahnya ada namanya Science and Technopark. Jadi pergerakan industri itu bergerak dari industri menarik para ahli dari perguruan tinggi. Sekarang itu justru perguruan tinggi yang menarik industri masuk ke dalam. Karena memang sekarang adalah era inovasi. Makanya misi saya di situ adalah membangun masyarakat inovasi, masyarakat Indonesia yang berbasis inovasi, supaya pertumbuhan ekonomi kita itu memang innovation driven, bukan sekedar faktor driven yang didorong oleh mineral, oil and gas yang kita punyai. Tapi sekarang kita sudah bagus mulai masuk kepada driven yang kedua, yaitu lebih kepada manajemen. Tapi kita inginkan masuk ke driven yang ketiga, yaitu innovation driven. Jadi kita harus bangun kemampuan ITB. Kita punya tanggung jawab itu seperti alumni. Jangan berpikir bahwa kita sudah selesai dari ITB, ya goodbye aja.
Ada yang bayar KMI aja nggak mau, karena cuma Rp250.000. Ya, ada yang itu ada 80.000 orang tidak membayar itu. Oh 8.000 bukan 80.000. Alumni cuma 70.000. Kemudian yang ketiga adalah ayo menjadi terdepan untuk pembangunan bangsa Indonesia. Jadi kalau kita lihat sekarang pertumbuhan ekonomi kita 6,5%, IMF meramalkan bakal turun 6,3%. Baru segitu saja inflasi sudah shoot ke 6,3 sampai 6,5%. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena industri kita tidak kuat. Jadi kalau makin tinggi pertumbuhan ekonomi, makin tinggi import bahan tim, ya bukan bahan baku, lebih kepada barang modal. Tidak ada mesin yang kita pakai di sini, kita produksi di Indonesia, semua kita impor. Itu yang mengakibatkan inflasi kita tinggi sekali. Dan Bank Indonesia meramalkan tahun 2012 neraca pembayaran kita sudah negatif. Sekarang aja tinggal $1 miliar. Karena kita menjual coal, kita menjual copper, kita menjual nikel, kita menjual gold, kita menjual crude oil, kita mau beli mesin Cina, mesin Jerman, alat berat Korea, tidak balance bagaimanapun tingginya harga coal, tingginya harga nikel, tingginya harga copper. Dan siapa yang memecahkan itu? AKB, tentara, ahli hukum, yang tiap malam di TV One itu. Yang bisa memecahkan itu hanya alumni ITB. Dan itu sudah terbukti bahwa kalau sekarang kita dengar konsep MP3IQ tadi, yang menyusun itu alumni ITB semua. Kebetulan mereka Menko Perekonomian Tata Rajasa, Wakil Bappenas, Wakil Kepala Bappenas, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan, Lukita, gitu ya, Dirjen Ekspor,